Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yai Alfabaki Masduki dan Wahyu Dwi Prasetyo akan mempresentasikan algoritma dan arsitektur HEP. Pengertian algoritma HEP. Algoritma HEP adalah metode pembelajaran jaringan saraf tiruan yang memperbarui bobot koneksi berdasarkan korelasi aktivitas antar neuron. Jika dua neuron aktif secara bersamaan, koneksi di antara mereka diperkuat. Aturan HEP. Prinsip. Neuron yang aktif bersama-sama akan memperkuat koneksi sinaptiknya. Supervisi pertama. Model HEP adalah model pembelajaran tertua yang menggunakan aturan supervisi dalam jaringan syaraf. Pembelajaran asosiatif menjadi fondasi dari berbagai algoritma pembelajaran asosiatif modern dalam deep learning. Sejarah singkat. Pada tahun 1940-an, penelitian awal tentang mekanisme belajar pada otak manusia mulai berkembang, termasuk studi neurofisiologi. Pada tahun 1949, Donald Holding Hebb menerbitkan buku The Organization of Behavior, memperkenalkan aturan belajar Hebb. Pada tahun 1950-an, aturan Hebb menjadi landasan teori untuk pengembangan model jaringan saraf tiruan pertama. Kini, prinsip Hebb digunakan dalam berbagai model modern termasuk Hopfield Neural Network dan algoritma pembelajaran asosiatif. Dasar algoritma Hebb. Prinsip dasar, jika dua neuron aktif secara bersamaan, keduanya bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, jika dua neuron aktif secara tidak sinkron, satu positif, satu negatif, maka kekuatan sinapsisnya melemah. Komponen rumus. XI nilai unit input, sinyal masukan. T nilai target, output yang diharapkan. Delta W perubahan bobot pada koneksi ke I. Delta B perubahan nilai bias jaringan. WI baru, WI lama ditambah delta WI. B baru, B lama ditambah delta B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sangat sederhana dan mudah dipahami, efisiensi secara komputasi, tidak memerlukan fungsi error, merupakan dasar algoritma pembelajaran asosiatif modern, terinspirasi langsung dari mekanisme belajar biologis otak, cocok untuk masalah pola linier sederhana. Kekurangan, hanya efektif untuk pola yang terpisah secara linier, tidak dapat menyelesaikan masalah non-linier, bobot bisa tumbuh tak terbatas tanpa batas atas. Tidak memiliki mekanisme konvergensi yang jelas, sensitif terhadap skala data input, tidak cocok untuk tugas klasifikasi yang kompleks. Arsitektur jaringan HEP. Unit input X menangkap sinyal eksternal dari luar. Setiap input XI mempresentasikan satu fitur atau atribut dari data masukan. Bobot W. Parameter kekuatan sinaptik yang diperbarui setiap iterasi menggunakan aturan HEP. WI baru sama dengan WI lama ditambah XI kali T. Bias B. Nilai offset untuk fleksibilitas aktivasi. Bias diperbarui seperti bobot B baru sama dengan B lama ditambah T. Unit output Y. Penjumlahan linear dari input dikalikan bobot Y sama dengan sigma XI kali WI tambah B lalu melewati fungsi aktivasi. Pola pelatihan algoritma HEP. Inisiasi. Set semua bobot WI sama dengan 0 dan bias B sama dengan 0 sebelum pelatihan dimulai. Iterasi data. Lakukan langkah 2 sampai 4 untuk setiap pasangan input target dalam dataset. Set aktivasi input. Tentukan nilai unit input. XI sama dengan SI. Set aktivasi output. Tentukan nilai unit output. Update bobot dan bias. Hitung bobot baru, WI baru sama dengan WI lama ditambah XI kali T dan B baru sama dengan B lama tambah T. Contoh kasus fungsi logika OR. Tabel input dan target. X11, X21, target 1. X11, X20, target 1. X10, X21, target 1. X10, X20, target 0. Proses update bobot.
Iterasi 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, T sama dengan 1. Delta W1 sama dengan 1, delta W2 sama dengan 1, delta B sama dengan 1. Iterasi 2, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 1. Delta W1 sama dengan 1, delta W2 sama dengan 0, delta B sama dengan 1. Iterasi ketiga, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, target sama dengan 1, delta delta W1 sama dengan 0, delta W2 sama dengan 1, delta B sama dengan 1. Iterasi keempat, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, target sama dengan 0, delta W1 0, delta W2 0, delta B sama dengan 0. Rumus update, WI baru sama dengan WI lama ditambah X1 kali T. B baru sama dengan B lama ditambah T. Contoh kasus fungsi logika OR bipolar. Tabel input dan target. X1 1, X2 1, target 1. X1 1, X2 min 1, target 1. X1 min 1, X2 1, target 1. X1 min 1, X2 min 1, target min 1. Proses update bobot bipolar. Iterasi 1 sama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, target 1, delta W1 1, delta W2 1, delta B 1. Iterasi kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, target 1, delta W1 1, delta W2 min 1, delta B 1. Iterasi ketiga, X1 min 1, X2 1, target sama dengan 1, delta W1 sama dengan min 1, delta W2 sama dengan 1, delta B sama dengan 1. Iterasi keempat, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 1, target sama dengan min 1. Delta W1 sama dengan 1, delta W2 sama dengan 1, delta B sama dengan min 1. Representasi bipolar lebih efektif karena memungkinkan bobot menjadi negatif sehingga jaringan dapat merepresentasikan pola korelasi negatif. Kesimpulan, algoritma sederhana. Heap Learning Rule adalah algoritma paling sederhana dalam JST meniru mekanisme belajar biologis otak. Representasi bipolar lebih baik. Penggunaan input dan output bipolar menghasilkan jaringan yang lebih efektif dibanding representasi biner. Batasan utama. Algoritma HEP hanya mampu menyelesaikan masalah yang terpisah secara linier, gagal pada masalah XOR. Fondasi penting. Menjadi landasan teori bagi algoritma pembelajaran asosiatif modern dalam deep learning. Referensi. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.